Halo semuanya, selamat pagi. Sudah siapkah untuk belajar? Eh, untuk pembukaan, oh ya, belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Milatria Andriani. Saya lahir di Tegal. Status saya mahasiswa YN Pekalongan semester 7 jurusan Pendidikan Agama Islam. Untuk sosmed dan lain-lain bisa disimak di bawah foto. Oke, langsung saja ke materi yang karena dari Pak Fajarnya sudah menyampaikan materi untuk minggu yang lalu, jadi saya akan sedikit mengevaluasi tentang bab meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Dan yang kedua ada kitab Zabur. Dan yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum, yaitu meyakini kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Israel atau kaum Yahudi, sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 49. Pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat, yang pertama perintah untuk menyelesaikan Allah SWT, yang kedua larangan menyembah patung atau berhala, yang ketiga larangan berbuat zina, yang keempat larangan mencuri, yang kelima larangan membunuh sesama manusia, yang keenam larangan menjadi saksi palsu, yang ketujuh larangan mengambil hak orang lain. Selanjutnya yaitu 2. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi pada abad ke-10 sebelum Masehi, yaitu di daerah Yerusalem. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang diturunkannya kitab Zabur pada surat Al-Isra ayat 55 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad fadalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surat Al-Isra ayat 55. Selanjutnya yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa, yaitu kaum Nasrani. Secara umum, kitab Injil berisi tentang perintah mengambil untuk mengesahkan Allah, membenarkan kebenaran kitab Taurat, dan menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dalam perkembangan zaman. Ayo, gimana? Masih bingung? Oke, kalau masih bingung, kita lanjut ya sambil rebahan,
sambil makan ataupun sambil nonton TV juga nggak apa-apa, yang penting bisa menyimak dengan baik ya. Oke, selanjutnya yaitu yang terakhir, kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah akidah atau keyakinan, yakin atas adanya Al-Quran. Akhlak atau budi pekerti, ibadah, muamalah, tarikh, sejarah dari zaman Nabi Adam sampai zaman yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Fungsi Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, kitab Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Oke, bisa disimak ya. Itu pada slide. Nama saya Milatria Andriani. Saya kelahiran di Tegal. Alamat saya yang jelas di Tegal ya. Status saya sebagai pelajar mahasiswi IAIN Pekalongan, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 7. Selanjutnya yaitu perbedaan kitab dan suhuf. Apa sih perbedaan kitab dan suhuf itu? Kitab adalah wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima oleh para rasul dalam perkembangannya. Ada yang dibukukan berbentuk kitab, ada juga yang berbentuk suhuf. Kitab itu berbentuk mushaf yang telah dibukukan, sedangkan suhuf adalah lembaran-lembaran yang terpisah. Adapun persamaan dari kitab dan suhuf di sini adalah keduanya itu sama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi untuk disebarkan atau diajar sebagai pedoman hidup bagi manusia. Adapun hikmah beriman kepada kitab Allah itu sendiri yaitu yang pertama, memberi petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam kebenaran. Yang ketiga, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian yang menimpa pada dirinya. Yang terakhir, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan yang buruk. Oke, udah selesai. Terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya yaitu akan ada evaluasi dalam pembelajaran kali ini. Nanti Ibu akan share link soal-soal di grup. Nanti silahkan kalian mengisi. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.